Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajak Anda untuk membahas tentang bagaimana pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan. Di sini bahwa esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. Bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu sendiri atau pada teori-teori yang telah mendukungnya atau upaya penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti yang lain. Setelah itu, pembahasan metodologi dilakukan dengan menyajikan proses penelitian itu dan dilakukan hingga memperoleh hasil penelitian tersebut. Namun, dalam hal ini lebih ditekankan bagaimanapun upaya seorang peneliti dalam menjaga validitas datanya. Nah, kesimpulan, apa kesimpulan itu? Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif ataupun deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kesimpulan peneliti adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deduktif dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Nah, pada umumnya kesimpulan itu terdiri dari dua, yaitu kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Cara menulis hasil penelitian. 1. Tulis hasil secara sistematis, logis, tanpa interpretasi bab. Hasil berisi mengenai apa atau data yang ditemukan dalam metode yang telah dirancang. Kedua, hindari data yang tidak relevan. Data yang tidak relevan dengan tujuan atau hipotesis. Dan ini sebaiknya tidak usah disajikan. Data yang tidak relevan tidak usah disajikan. Kenapa disajikan? Data yang banyak belum tentu data yang banyak itu belum tentu meningkatkan kualitas tulisan ilmiah kita. Namun data yang terstruktur, saling terkait dan mendukung hipotesis atau tujuan sangat membantu membaca untuk memahami tulisan yang Anda buat. 3. Sajikan data yang bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Hasil penelitian data atau dalam temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. Berikan uraian terkait dengan pesan data yang diperoleh, hubungan antara variabel atau tren yang diberikan tanpa mengulangi pada teks, angka-angka atau data yang disajikan dalam tabel yang gambar ya, tabel atau gambar, tabel dan gambar ya. Yang keempat, menulis pembahasan biasanya juga disebut bab diskusi. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermula pada kesimpulan. 5. Bahas simplifikasi dalam pembahasan sangat penting untuk membahas validasi.
sertifikasi semua temuan dan kaitannya dengan ini kaitan dengan temuan pada penelitian sebelumnya. Hal yang penting diperoleh yaitu jangan sampai terjebak mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan dan jangan pula mengulang yang tertulis pada hasil. Sekali lagi, kualitas belum tentu mengangkat kualitas tulisan. Berikutnya, pembahasan hasil penelitian. Pembahasan adalah membahas jawaban pertanyaan penelitian. Pembahasan penelitian ya, adalah jawaban yang pertanyaan penelitian. Bagaimana ini menyajikan 3 hal, yakni kerangka berpikir, sistematika, penulisan, dan pembahasan penelitian. Menulis pembahasan hasil penelitian merupakan langkah peneliti yang memastikan berbagai hal. Pastikan penulisan pembahasan hasil penelitian merupakan keselarasan dan sistematika. Kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian, pastikan hasil penelitian telah menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Pastikan peneliti telah sesuai ya, atau pastikan penelitian telah sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Pastikan kesimpulan ya telah menjawab manfaat kegunaan penelitian. Berikutnya, ini cara menulis hasil penelitian dengan benar dan sesuai dengan isi penelitian. 1. Menuliskan sesuai dengan penelitian. 2. Menyajikan dalam bentuk tabel ketika menulis pembahasan secara lengkap. 4. Meletakkan jurnal pendukung. 5. Menghindari penulisan kesimpulan atau menghindari menulis kesimpulan ya. 6 ya. 6 ini berdasarkan antara fakta dan spekulasi juga sangat penting untuk membedakan dengan jelas antara fakta dan spekulasi. Hindarilah berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk misalnya tidak mengekspektasi hasil keluar dari kondisi dan perkataan penelitian Anda. Nah, ini kembali pengertian kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan adalah rangkaian akhir dari bab yang disusun di karya tulis, di mana penulis memberikan pendapat dari semua apa yang telah dibahas, sehingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat pada sasaran yang berguna, sementara sasaran yang merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat yang meneliti tema yang sama bisa lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Kesimpulan yang bagus. Kesimpulan yang bagus bisa menjawab atas pertanyaan masa yang ada, merupakan rangkuman isi tulisan dalam versi yang lebih padat, singkat, serta mudah dimengerti. Menjabarkan hal yang khusus menjadi lebih umum. Ini yang keempat, bisa menarik pembaca untuk melahap semua isi tulisan. Nah, ini yang 5, bisa mensimulasi atau menstimulus ya, pembaca untuk berpikir dan berefleksi. Yang berikutnya, yang ke-6, memotivasi pembaca untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tema yang dibahas. Cara membuat kesimpulan dan dalam penelitian. Tip membuat kesimpulan. Teka subjudul yang ditulis kesimpulan. Dengan adanya judul, maka pembaca akan bisa langsung tahu bagaimana kesimpulan yang dari sebuah karya tulis. Berikutnya ya, menggunakan teknik show what. Maksudnya adalah ketika membuat sebuah kesimpulan, bacalah dengan cermat, lalu tanya kepada diri sendiri, so what, terus apa? Kenapa pembaca harus
peduli dengan hal ini. Utamakan para pembaca, tekankan pada diri sendiri bahwa tulisan yang dibuat ditujukan untuk pembaca. Pertimbangkanlah apa saja yang akan dilakukan pembaca setelah membaca kesimpulan yang dibuat. Tempatnya dari diri pada sudut pandang pembaca. Kemudian dibuat kesimpulan yang bisa menginspirasi sehingga bisa memotivasi pembaca untuk melakukan sesuatu dengan mau membaca isi secara keseluruhan. Ya. Berikutnya, ketahuilah kendala terbesar saat membuat kesimpulan. Untuk membuat kesimpulan yang inspiratif, fokuslah pada kendala yang dihadapi dalam penelitian atau dalam pembuatan isi tulisan. Motivasi pembaca untuk mau menghadapi kendala yang ada. Buatlah saran yang sederhana dan bisa dilakukan dengan mudah. Usahakanlah untuk mulai dari saran yang kecil-kecil terlebih dahulu dan pada memberikan saran yang lebih jangan memberikan saran yang terlalu muluk ya. Atau sok bijak enggak boleh ya. Buatlah penutup yang singkat dan berkesan. Carilah membuat cara menutup yang berkesan dapat dilakukan dengan menambahkan pertanyaan, question, call to action atau hal yang bisa mengingat pembaca untuk melakukan sesuatu. Sekian dari bahasan saya. Mohon maaf, semoga ada manfaat dan gunanya. Ada manfaat dan keberkahan. Sekian dari saya, Syakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.